Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apria Romdoni. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk tanggal 23 November 2020 di kelas 4 di SD Arenjaya 19 Kota Bekasi, tahun pelajaran 2020-2021. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik. Madair, gimana kabarnya? Baik. Ya, Upit? Baik. Ya, Lutfi, baik ya. Ya, Kaisara, gimana kabarnya? Baik. Ya, baik. Apka? Baik. Sipa, terakhir? Baik. Baik, ya. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pokoknya selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Biasakan cuci tangan pakai sabun ya. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Fit. Bersiap. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya absen sudah Bapak kirimkan ke WhatsApp grupnya, nanti tinggal diisi Google Form-nya. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 4 ya, tema 5 ya. Bapak akan share screen-nya. Udah kelihatan gambarnya? Kelihatan ya? Oke, perhatikan gambarnya. Kelihatan. Kita akan belajar mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Ya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi harus tahu tujuan pembelajaran hari ini apa sih ya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati gambar PowerPoint peta para pahlawan, siswa mendapatkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Selanjutnya, setelah mengamati gambar PowerPoint peta para pahlawan, siswa menjelaskan tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut melalui bahasa lisan dan tulisan dengan benar. Ya. Oke, selanjutnya setelah membaca teks PowerPoint dan menyimak video tentang Patimura, siswa dapat menemukan sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan benar. Selanjutnya,
Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, peserta didik dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan kaitannya dan hubungannya dengan penglihatan dengan tepat. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, peserta didik dapat membuat laporan percobaan hasil mengembangkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dan rinci dan benar. Ya, selanjutnya perhatikan. Ada gambar di sana. Gambar apa? Orang. Orang lagi apa? Teman-temannya. Teman-temannya. Apa gitu ya? Sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Sebenarnya tidak sulit untuk memiliki sikap kepahlawanan, sikap seperti pahlawan, ya. Hanya dibutuhkan keikhlasan dalam melakukan segala sesuatu dan keinginan yang tulus dalam menolong orang lain yang membutuhkan. Jika nilai-nilai kepahlawanan itu tertanam pada semua warga, maka kerukunan dan kedamaian bangsa akan terwujud. Sudah siapkah kalian melaksanakan sikap-sikap kepahlawanan? Perhatikan, kalian siap tidak menjadi pahlawan? Iya. Siap ya. Oke, selanjutnya perhatikan. Ayo membaca, perhatikan ya. Sikap kepahlawanan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, selanjutnya. Jika pada masa lalu para pahlawan berjuang dengan mengusir penjajah, maka pada masa sekarang kalian berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Ya. Jadi kalau dulu pahlawan itu perang ya, bersama para pejuang, para pahlawan melawan penjajahan Portugis, Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Ya. Kalau sekarang model kalian tidak perlu perang, kalian hanya mengisi kemerdekaannya. Tugas kalian hanya belajar, ya. Ciri-ciri sikap kepahlawanan adalah berjuang dengan ikhlas. Nah, kalian harus berjuang dengan ikhlas, jangan pamrih, jangan dikit-dikit disuruh sama mamahnya ke warung minta uang ininya, ya. Jangan ya, sikap berjuang dengan ikhlas. Selanjutnya, berani karena benar, ya. Berani karena benar, dan selanjutnya tidak mudah putus asa, rela berkorban tenaga maupun nyawa menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, tadi ciri-ciri pahlawan itu salah satunya berjuang dengan ikhlas, berani karena benar, tidak mudah putus asa, rela berkorban, menegakkan keadilan dan kebenaran. Mari kita lanjut selanjutnya. Ayo membaca. Nah, sekarang Bapak bacakan tentang kisah seorang pahlawan dari Maluku bernama Kapitan Patimura. Ya. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Dari mana katanya? Maluku. Dari Maluku. Ya, beliau lahir tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Ya, ini tentang Patimura. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Jadi si Patimura itu bangkit ya bersama rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertanian ya, dengan sangat murah, bahkan harus melakukan beberapa peperangan kepada Belanda. Oke, selanjutnya perhatikan ya. Pada tahun 1817
perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstid di Saparwa, ya. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, nah Belanda itu berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, ya. Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta, ya. Jadi meminta pasukan bantuan dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Dan yang berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Nah, akhirnya si Patimura itu tertangkap sama Belanda, ya. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Jadi pahlawan Patimura itu meninggalnya digantung sama Belanda, ya. Perhatikan. Sekarang perhatikan baik-baik, ya. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Patimura. Bagaimana sikap kepahlawanannya tadi? Membantu siapa? Membantu rakyat. Rakyat mana katanya? Ya? Rakyat Maluku. Rakyat Maluku, iya. Kenapa? Karena Belanda menguasai perdagangan rempah, ya, di sana, ya. Ya, jadi dikuasai sama Belanda. Misalkan seperti ini, menguasai rempah-rempah itu. Kita disuruh nanam tanaman, tapi harus dijualnya ke Belanda, tapi dengan harga murah, dan semuanya harus nurut. Nggak boleh ada yang melawan. Makanya lama-kelamaan Patimura bangkit melawan kekejaman Belanda bersama rakyat Maluku. Belanda berulang kali kalah sehingga Belanda meminta bantuan kepada pasukan dari Jakarta, ya. Akhirnya Patimura bisa tertangkap karena Belanda sudah meminta bantuan dari Jakarta. Dan pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan, ya. Tadi sikap kepahlawanan Patimura apa aja? Membantu rakyat Maluku. Rakyat Maluku. Dari mana dibantunya? Dari apa? Dari kekejaman penjajahan Belanda, ya. Bagus sekali, ya. Jadi kalian Bapak ulang tadi, kalau pahlawan itu harus berjuang dengan ikhlas. Kalian pun nanti kalau ini harus berjuang dengan ikhlas, ya. Selanjutnya berani karena benar, jangan berani karena salah. Kalau salah jangan berani, takut harusnya, ya. Tidak mudah putus asa. Dan selanjutnya rela berkorban harta, tenaga maupun nyawa. Selanjutnya terakhir menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau kita salah, jangan sok-sokan berani, ya. Tapi kalau kita merasa benar, harus berani. Berani karena benar, takut karena salah. Takut karena iya, betul sekali, ya. Jadi ciri-ciri sikap kepahlawanan tadi katanya kalian itu berjuang itu tidak harus perang, tetapi ngapain katanya? Belajar, ya. Kalian tugasnya belajar. Belajar adalah salah satu perjuangan kalian untuk meraih masa depan kalian, ya. Meraih masa depan bangsa, negara, dan agama, ya. Oke, selanjutnya perhatikan. Setelah belajar kepahlawanan dari Patimura, kita ada percobaan cermin. Kemarin Bapak udah bilang cerminnya udah disiapin semua? Sudah. Nah, sama sendoknya? Sudah. Nah, sendoknya, ya. Nah, sendok ini bukan buat makan sekarang, ya. Tapi buat praktek, ya. Bukan buat praktek makan. Perhatikan. Bahan dan alat: cermin datar, cermin kecil untuk berkaca, cermin cekung, cermin cembung. Ya, perhatikan. Untuk apa sih Pak nyuruh bawa sendok?
Nah, kita perhatikan sekarang. Kita ada tugas. Lihat. Tuliskan hasil percobaan yang kalian lakukan di kolom ini. Nama cermin. Cermin datarnya keluarin. Cerminnya keluarin. Oke, perlihatkan. Sekarang kalian bercermin. Udah? Udah bercermin? Udah ganteng ya. Udah ganteng udah. Bagaimana gambar kalian di cermin sama ukurannya atau tidak? Sama. Sama ya. Sama berarti untuk cermin datar bayangan yang dihasilkan sama apa? Sama besar ya. Untuk cermin datar bayangan yang dihasilkan sama besar. Sekarang sendoknya perhatikan. Balikin yang cembungnya ke depan. Kalian ngaca di arah yang cembungnya. Udah? Di yang cembungnya. Udah, gimana gambarnya? Ukurannya besar apa kecil? Kecil. Kecil. Sifat cermin cembung ya. Gambarnya berbentuk maya diperkecil ya. Kalian sekarang yang cekungnya, balikin yang cekungnya. Kalian ngaca gimana bayangannya? Kebalik. Ada yang kebalik bayangannya? Kebalik. Ya. Jadi sifat bayangan lensa cekung adalah bayangannya terbalik. Bagus sekali ya. Jadi sifat cekung bayangannya terbalik. Ya. Tadi sekarang Bapak tanya. Lutfi, mana Lutfi? Ada Lutfi? Ada. Sifat cermin datar bayangannya bagaimana? Ayo. Balik, tidak kebalik. Tidak terbalik. Terus apa lagi? Sama? Tidak. Sama besar ya. Kalau cermin datar bayangannya sama besar ya. Kalau cermin datar kalian ukurannya misalkan pensil ukurannya 10 cm. Di cermin pun kalian ukurannya pasti 10 cm kalau di cermin datar ya. Selanjutnya di cermin cekung. Bagaimana sih Pak bayangannya cermin cekung? Terbalik, bagus sekali ya. Bayangan di cermin cekung tuh anggap aja sendok ini yang cekungnya itu anggap aja cermin cekung. Bayangannya pasti terbalik ya. Sekarang Bapak nanya Badair lihat cermin cembung. Bagaimana jawabannya? Bagaimana bayangannya? Balik. Cembung. Ukurannya bagaimana? Kecil. Diperkecil, ya. Oke, ya. Tadi udah lihat semuanya? Udah lihat? Ya. Jadi harus bisa kalian ya. Ya. Oke, selanjutnya perhatikan Upit tadi udah percobaan 3 cermin ini. Cermin cembung biasanya digunakan untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu? Untuk jalan. Untuk kaca. Jalan. Kaca apa? Ayo, cermin cembung untuk kaca apa? Cermin cembung untuk kaca apa? Kaca spion motor. Ya, perhatikan kaca spion motor. Ya. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion motor. Nah,
Selanjutnya, kalau cermin datar digunakan untuk apa? Kaca, ya. Cermin kalian. Untuk pakai make up, biasanya perempuan ya yang pakai make up ya, pakai cermin. Pak, kalau misalkan pakai make up, pakai cermin cekung bisa enggak? Bisa, tapi gambarnya pasti bayangannya gimana? Tadi kalau pakai cermin cekung, bayangannya bagaimana? Terbalik. Terbalik ya, kepalanya jadi di bawah, dagunya di atas ya. Jadi suatu cermin bercermin, ada juga yang untuk biasanya kalau cermin cekung itu biasanya untuk ini lampu. Nah, lihat lampu motor kalian, lampu motor ayah kalian, ada cermin cekungnya di belakangnya tuh. Biar nembak cahayanya, ya, cermin cekung. Oke, selanjutnya, udah paham? Udah paham tentang cermin? Dah. Ya. Sekarang nanti ada soal, nanti Bapak kirim ke WhatsApp grupnya, ya. Sekarang ada pertanyaan lagi. Upit, ada upit. Sebutkan jenis cermin. Cermin datar. Datar, Cermin terus cermin cekung, cermin cermin cembung. Iya, bagus sekali ya. Cermin itu ada 3, datar, cekung, cembung. Yang bayangannya sama besar kalau kita berkaca di cermin apa? Datar. Cermin datar. Ya, kalau di cermin datar bayangan kita akan sama besar, baik itu ukuran, tinggi badan. Nah, kalau misalkan kalian di cermin datar terus ngaca, bayangannya kok lebih besar. Pertanyakan ya, bayangan siapa itu? Ya, kalau cerminnya tiba-tiba bayangannya lebih besar dari kalian. Kalau cermin datar pasti bayangannya ukurannya sama. Selanjutnya, kalau bayangannya yang diperkecil itu pakai cermin apa, Kak? Ayo. Cembung. Cermin cembung. Bagus sekali ya. Cembung, bayangannya diperkecil ya. Oke. Jadi, untuk pertemuan kali ini tentang cermin sudah, iya ya, udah pada bisa ya. Jadi taktika pahlawan harus berani karena Benar. berani karena benar ya. Oke. Ya. Udah, Bapak cukupkan hari ini ya. Nanti soalnya ya. Ya, pelajaran ini ini ya. Oke, soalnya sebelum berdoa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ada apa? Sekian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika ada baiknya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan berasal dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.